Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengar juga menonton renungan ini dimanapun saudara berada pagi ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, saudara penuh dengan sukacita diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmatinya saudara, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan pagi ini, memohon tuntunan Tuhan menyertai dan memimpin hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan untuk anugerah kasih dan setia Tuhan yang baru yang kami nikmati pagi ini. Bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan ini untuk kita. Topik renungan kita pada pagi hari ini saudara, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Puji Tuhan saudara. Dikisahkan bahwa ada seorang pengulas Alkitab yang terkenal bernama Matthew Henry. Suatu kali saudara, Matthew ini dirampok dalam sebuah perjalanan. Hal yang menarik sebenarnya dari hamba Tuhan ini, setelah ia dirampok, Henry menulis sebuah catatan dalam buku hariannya. Dia menuliskan demikian. Biarkan aku mengucap syukur kepadamu saat ini Tuhan, karena beberapa alasan. Pertama, aku belum pernah dirampok sebelumnya. Yang kedua, meskipun mereka merampas dompetku, namun mereka tidak merampas hidupku. Yang ketiga, meskipun mereka merampas segala yang aku punyai, itu tidak banyak jumlahnya. Keempat, karena justru aku yang dirampok dan bukan aku yang merampok. Amin. Itulah yang ditulis sebagai doanya pada saat itu, sesaat setelah ia mengalami perampokan dalam perjalanan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah lain juga menuturkan bahwa ada seorang tukang kayu suatu hari saudaraku, dia naik ke atas sebuah tangga untuk memasang plafon sebuah rumah. Selain membawa papan triplex, tentunya ia juga membawa palu, juga paku untuk memudahkan pekerjaannya saudara. Maka ketika dia hendak memakukan triplex itu, dia mengambil beberapa paku triplex maksudnya, dan menaruh atau menyelipkan paku itu di antara bibirnya. Itu biasa dilakukan oleh para tukang. Ketika secara tiba-tiba saudara ada bunyi yang mengejutkan tukang ini, ia kaget dan membuat ada paku yang terselip di bibirnya itu tertelan saudara. Karena kaget, paku yang tadinya terselip di bibirnya tiba-tiba tertelan secara spontan. Dan secara spontan juga karena dia adalah seorang anak Tuhan, dia langsung berteriak. Dia katakan, "Puji Tuhan," serunya saudara. Dia pun turun dan menghela napasnya serta berkata, "Aku bersyukur Tuhan bahwa hanya pakunya yang tertelan olehku dan bukan palunya," dia katakan saudara. Ini menarik. Cerita lain lagi saudara, ada seorang yang pernah bersaksi
dikatakan bahwa dahulu ia adalah seorang yang sulit untuk mengucap syukur. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang mengajari dia untuk mengucap syukur. Demikianlah Tuhan mendidik anaknya ini, saudaraku. Suatu kali dia harus menengok sahabatnya yang terbaring di ruang ICU sebuah rumah sakit karena kecelakaan berat yang menimpa sahabatnya ini. Dia melihat, saudaraku, bahwa ketika dia menjenguk sahabatnya itu sudah tidak sadar diri beberapa hari karena dahsyatnya kecelakaan yang menerpanya. Lalu saat itu juga Roh Kudus berbicara kepadanya, bertanya kepada anak Tuhan ini, dia katakan, siapakah yang ada di hadapanmu itu? Kamu atau bukan? Dia katakan. Lalu ia pun secara spontan menjawab, ya Tuhan. Dia katakan, syukur kepadamu karena sesungguhnya bukanlah aku yang terbaring itu, dia katakan. Waktu ia bermain ke rumah temannya yang seorang pemabuk juga, ia menyaksikan ada botol-botol kosong yang berserakan dan kehidupan temannya itu sangat memprihatinkan karena dia seorang pemabuk. Lalu Roh Kudus kembali berkata atau bertanya kepadanya, siapakah yang di hadapanmu itu? Lalu ia pun langsung berkata, terima kasih Tuhan, karena bukan aku yang jadi pemabuk seperti temanku itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ia berjalan melewati sebuah jembatan dan menyaksikan di sana ada kemiskinan yang melanda orang-orang yang berada di kolong jembatan itu. Kali itu pun Roh Kudus kembali berkata kepadanya, siapakah yang kamu lihat itu? Lalu ia pun berkata, Tuhan, memang bukan saya Tuhan, dan saya mengucap syukur kepadamu karena bukan aku yang ada di bawah kolong jembatan itu, jawabnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah saudara saat ini bisa mengucap syukur? Sudahkah pagi ini saudara bersyukur kepada Tuhan? Firman Tuhan yang kita terima pada pagi ini berkata kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, masih banyak orang yang lebih menderita dari kehidupan yang kita alami pagi ini. Pasti saudaraku, mungkin kita sering berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak adil dalam hidup ini. Tuhan tidak peduli dengan kehidupan kita atau kehidupan saya. Jika itu yang kita katakan saat ini, kira-kira apa lagi yang akan dikatakan oleh saudara-saudara kita yang hidupnya lebih menderita atau lebih sulit dari kita saat ini? Saya tidak tahu kesulitan apa yang saudara hadapi, pergumulan apa yang sedang saudara hadapi pagi ini, tetapi yakinlah saudaraku, belajarlah bersyukur. Karena jika kita jujur, masih ada begitu banyak orang-orang yang lebih sulit hidupnya dari kita, yang lebih menderita hidupnya daripada kita. Seperti yang dikisahkan dalam cerita ini, saudaraku. Ini penting bagi kita belajar untuk melihat ke bawah dan hal-hal yang dapat memotivasi kita untuk maju. Belajar juga untuk melihat ke atas supaya kita terdorong untuk tidak selalu minder, untuk selalu termotivasi, membuat kita untuk melangkah lebih naik, lebih maju lagi dalam hidup ini. Jangan hanya melihat diri sendiri, saudaraku. Ubah pola pikir Anda yang tidak baik selama ini, di mana kita sering hanya melihat ke atas dan membuat kita jadi iri, membuat kita jadi frustrasi dan membuat kita terlalu berambisi, saudaraku. Dan ketika kita melihat ke bawah, belajar saudaraku melihat ke bawah, akhirnya kita menjadi seorang yang bisa sombong. Mari belajar untuk bersyukur. Jangan hanya melihat diri, jangan hanya melihat ke atas atau ke bawah, tetapi belajar untuk selalu bersyukur.
Karena apa saudaraku? Karena sesungguhnya dikatakan Allah selalu bisa bekerja dalam segala situasi keadaan yang kita hadapi, tentu untuk membuat kita selalu bisa mampu bersuka cita sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sulit yang kita hadapi. Karena Dia Tuhan yang lebih tahu mengatur yang terbaik dalam kehidupan anak-anaknya. Dia Tuhan yang lebih tahu melakukan yang terbaik bagi kehidupan saudara pada pagi hari ini. Jika engkau bersyukur, maka Tuhan akan selalu menyatakan kebaikannya, kemurahannya, kasih dan kuasanya dicurahkan dalam hidup orang-orang bersyukur. Sesungguhnya Tuhan akan melakukan banyak hal dalam hidup kita. Tetapi Dia akan selalu melakukan itu lebih dulu bagi anak-anaknya yang tahu bersyukur. Maka saudaraku, apakah engkau rindu Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu hari ini? Pagi ini, dalam kesempatan ini oleh renungan dan kebenaran firman yang kita terima, belajarlah terlebih dahulu bersyukur atas apapun dalam kehidupan saudara. Maka itu akan mendatangkan kepada kita sebuah pengharapan besar bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan harapkan. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, jauh lebih daripada apa yang pernah kita doakan. Kiranya kebenaran ini membantu kita pagi ini untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur, bukan menjadi pribadi yang minder dalam hidup ketika melihat orang yang berhasil, atau menjadi pribadi yang sombong ketika melihat orang menderita hidupnya. Mari bersyukur, itu dikehendaki Tuhan, karena lewat syukur kita akan semakin dilimpahkan berkat-berkat yang memenuhkan sukacita kita hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman Tuhan pagi ini, yang mengajari kami untuk selalu hidup bersyukur atas apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Berkatilah umat-Mu dimanapun yang lemah dikuatkan, yang jatuh Tuhan angkat mereka, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan kepada mereka kelegaan hari ini. Hamba juga doakan bagi umat Tuhan dalam pergumulan sakit penyakit, ulurkanlah tangan-Mu, jamalah mereka, pulihkan, sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan juga anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka di sepanjang hari ini dimanapun, Tuhan juga tetap memberikan kepada mereka semangat belajar dan keberhasilan dalam pendidikan mereka. Juga ada umat Tuhan pagi yang bersyukur karena berulang tahun, penuhkanlah sukacita mereka, ajar mereka senantiasa bersyukur karena itu semua adalah anugerah Allah atas hidup mereka hari ini. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini juga hamba berdoa, ada begitu banyak umat-Mu pagi ini yang mendengarkan renungan juga doa ini, yang sedang dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit, yang berat, dan bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka dijamah, dilawat, ditolong, diberkati, dan dibebaskan oleh Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, jangan menyerah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kalau saudara berharap renungan ini selalu ada menyapa saudara setiap pagi, kami rindu supaya saudara juga membantu kami dalam pengembangannya dengan selalu mau membagikan, men-share renungan ini kepada sebanyak mungkin orang yang bisa menonton, sehingga itu menjadi penyemangat bagi kami. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami, tekan juga tombol like, subscribe sebagai bentuk dukungan saudara yang real untuk pengembangan pelayanan ini. Kami juga menyampaikan bahwa kami telah membukukan renungan ini dalam sebuah buku renungan inspirasi. Kalau saudara hendak tertuntun dalam pertumbuhan iman, milikilah buku ini. Karena dengan memiliki buku ini juga, saudara telah turut mendukung pengembangan pelayanan ini. Kalau saudara berminat, hubungi kami di nomor yang tertera di layar saudara. Demikian harapan kami, Tuhan memberkati kita semuanya. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Sore Medan menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.